problem negara kita termasuk itu. Semua intelektual, semua pakar kalau ditanya problem negara itu semuanya jawab. Maksudnya kan gaduh, semuanya punya rumus, semuanya punya versi, akhirnya gaduh. Misalnya pemerataan Indonesia rumusnya gimana? Yang satu bilang, wah ibu kotanya dipindah. Yang satu bilang, ada sentralisasi di Jawa supaya ada kualitas A, ada kampus terbaik, ulama terbaik. Kalau diratakan nanti kemampuannya rata itu justru tidak bagus. Yang ketiga enggak, wah kualitas demokrasinya dijaga. Yang satu enggak, demokrasi tanpa ekonomi tidak bisa. Dari santri ya sedunia rasa pikir, besok mati ben. Nah itu kan karena memaksakan jawab, akhirnya ada kegaduhan tadi. Zaman tabiin yang masih ada sahabat banyak. Sebetulnya bukan zaman tabiin banget karena zaman itu masih banyak sahabat. Itu mereka cara berpikir sudah semua ahlun nar itu redaksi di Quran tuh khalidina fiha. Sehingga zaman tabiin sudah banyak yang berpikir enggak ada kemungkinan orang sing yukhrajuna minan nar. Sehingga terus ada kafilah itu, ada delegasi, ayo kita ke Madinah, semoga kita ketemu sebagian ashabu Rasulillah. Sehingga cerita akhirnya ketemu beberapa sahabat. Di situ diceritakan ada Jabir, ada beberapa lah yang sahabat sepuh bahkan. Nah, terus si sahabat Jabir ini cerita kalau itu memang ada di syafaati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi satu kontingen ini yang tetap berpikiran tidak ada syafaat itu banyak. Alasannya semua cerita tentang ahlun nar adalah khalidina fiha. Ketika Jabir masih hidup itu ya sempat terjadi debat. Loh itu yang khalidina fiha itu amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia berhabitat neraka, memang alamatnya neraka. Sehingga ini menjadi khas. Meskipun khas ini iskal, kita akan iskal karena itu di Quran tidak ada. Tidak ada maksudnya enggak ada secara sorry yang menerangkan ada kaumin sing yukhrajuna minan nar. Makanya Syekh Al-Ajuri ngendikan ciri khas ahli sunnah adalah mengimani adanya kaum sing yukhrajuna minan nar. Karena itu zaman tabi'in sudah ada polemik. Tapi tentu kita yang mengimani itu. Tapi kalau ada yang tanya di semua Quran kalau masuk neraka itu khalidina fiha itu dijawab apa? Amma ahlun nar alladzina hum ahluha. Memang dia spesifik ahli neraka, memang dia berpenduduk neraka. Alamatnya neraka, KTP-nya neraka, kakane neraka. Kalau kita ini ndak, KTP kita surga. Mbah-mbah kita ahli surga. Karena alamat kita sebenarnya kan surga. Nabi Adam itu kan surga alamat. Makanya saya ngaji di mana-mana itu betapa baiknya agama ini. Karena kunci surga kita sudah dikasih tahu miftahul jannah. Sementara kita tidak tahu kuncinya neraka. Jadi kena mlebu neraka kebangetan. Wong ora roh kuncine kok mlebu. Tapi jare kancaku, wah gak ono pintune Gus, langsung blusak. Ini problemnya itu. Tapi nek sampean mlebu neraka kebangetan. Karena yang kita punya kuncinya itu surga, kita tidak punya kunci. Ono sing dikunci neraka, betul tak? Nah harusnya kita nggak bisa masuk neraka karena nggak punya kunci. Jadi kalau nak maca hadis miftahul jannah la ilaha illallah itu syukur itu lah. Cek apike Kanjeng Nabi, wong kunci kok didudono. Itu kan luar biasa. Jadi orang memahami hadis itu. Saya ini tahadduts bi nikmah, ini mumpung ada Gus Zofur, ini saya tasihkan. Wal asri demi masa, demi waktu. Saya ketika baca ayat yuridu wa bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Dengan ayat wal asri demi waktu. Itu memang luar biasa Islam. Coba ya. Kita baca kalimat tauhid itu kan hanya butuh waktu setengah menit, mungkin tidak ada. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Waktu yang sesingkat itu bisa menghapus kekafiran di masa lalu. Jadi misalnya orang kafir 70 tahun, itu terhapus kekafirannya hanya dengan singkat melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan waktu pas dia melafadzkan syahadat ini momen paling dikenang ketika nanti di akhirat. Wal asr, demi waktu. Jadi artinya apa? Momen terbaik kita adalah ketika melafadzkan itu. Dan kalimat itu mudah. Dan sah, asal belum yughorghir, belum kelerek-kelerek. Dan tanpa syarat. Misalnya sholat tidak butuh suci, butuh nutupi aurat, butuh melakukan rukun dan syarat. Syahadat enggak. Lau talaffadhu kafirun bihadhi syahadah mesti apa sohat hadhi syahadah. Padahal kafir urung
adus ijek cerita ya betapa agama ini mudah. Ya kan kalimat yang bisa menghilangkan kekafiran kemudian tidak banyak syarat. Coba kalau kamu mau sholat syaratnya kan macam-macam. Mau zakat ulama Islam. Ya, terus kita harus menghindari perilaku tertentu yang perilaku itu zaman Nabi sudah sangat diperingatkan. Misalnya yang masyhur itu Khawarij. Khawarij itu kelompok yang sangat soleh secara zahir. Yes, ibadahnya kata Rasulullah laisa siyamukum kasiyamihim wa qiyamukum kami qiyamihim. Jadi puasa kamu sahabat enggak sehebat puasanya orang apa? Khawarij. Ibadah kamu enggak sebanding ibadahnya Khawarij, tapi mereka sangat biadab. Ya murukuna minaddin murukasahmi minar ramiyah yaqra'unal Qur'an la yujawizu hana jiro. Dan di antara kesolehan yang berlebihan ini kata Nabi apa? Yuqatiluna ahlal Islam wala yuqatiluna ahlal ausan. Kalau tidak musuhi sesama Islam semangat, tapi tidak musuhi yang jelas salah tidak semangat. Ini kelompok sing hadarona humun nabiyyu, kelompok yang kita diperingatkan Nabi untuk sangat menghindari. Karena logikanya jelas ya. Orang yang kafir saja inginnya Nabi menjadi muslim dengan diajarkan syahadat. Tapi ini orang yang sudah muslim, seleranya Khawarij dikeluarkan dari Islam. Tahlilan kafir, kuburan kafir, nyekelake kafir. Apa saja menjadi kafir. Ini pertanyaannya kan, inginnya seorang nabi itu kan tentu dari kafir menjadi muslim. Ini yang sudah Islam menjadi kafir. Maka cerita-cerita di beberapa ulama, ini kenangan saya ngaji di sini. Ini sekaligus cerita penutup. Ada orang ekstremis ketemu Islam alim. Terus ketika melihat ahlul ma'asi itu maksiat, ahlul ma'asi ketika maksiat, sedang maksiat. Sebaiknya orang-orang Islam seperti itu mau saya bunuh, mau saya bom. Ini yang cerita orang-orang alim ke saya. Terus kata si orang alim tadi, lau annahum matu, kalau mereka benar-benar mati, final maksiyah, itu aina masiruhum. Lalu mereka kemana? Si yang keras tadi bilang ilanar karena mereka mati final maksiyah. Terus jawabnya yang alim tadi, dari kamu dan Nabi, apa umat Islam mati kemudian min ahlin nar itu yang dikehendaki Nabi? Untungnya yang si ekstremis tadi agak alim. Ya enggak, Nabi inginnya umatnya itu ya mati tidak masuk neraka. Ya sudah, jangan bunuh sekarang, kasih kesempatan tobat. Untungnya si yang ekstrim ini termasuk min ahli ilm, dia nerima konsep itu. Itu jadi pelajaran dialog kealiman. Dan kita menjadi moderat bukan karena liberal atau sekuler. Memang kita baca hadis-hadis misalnya inna wuha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musiun nahar wa yabsutu yadahu bin nahar yatuba musiul. Allah yang Tuhan saja inginnya itu menunggu tobatnya mereka, bukan mengakhiri mereka dalam keadaan tidak tobat. Ini supaya jadi faham menjadi khas kita. Ya Allah yang Tuhan saja inginnya kan menunggu tobatnya mereka. Bukan malah tobat itu kita hentikan ya, dengan dibunuh. Ketika maksiat itu artinya kan kita tidak memberi kesempatan. Saya masih ingat Mbah Mun sering cerita ke saya, aku corokon mileh, kata beliau, aku corokon mileh. Iku ya ora pati seneng ono terlalu tegas, terlalu apa. Mergo Allah wae ngekei kesempatan. Ya tadi, logikanya kan Allah saja, misalnya Allah Ta'ala selalu membuka tangannya di malam hari supaya yang tadi siang maksiat tobat di malam hari. Terus Allah membuka tangannya di siang hari supaya yang tadi malam maksiat tobat. Intinya Allah Ta'ala itu menunggu tobat, bukan menghentikan asbabit taubat. Sehingga tradisi guru-guru kita, ya utamanya Mbah Mun, itu sama siapa saja baik. Bukan karena baik sama orang fasik, bukan. Tapi implementasi dari menunggu tobatnya orang fasik, dan tentu itu butuh tarbiyah, butuh syafaqah, butuh kasih sayang, butuh. Saya masih ingat ketika beliau baca kitab karangannya Imam Sa'roni itu, Tambihul Mukhtarin, itu diantara madzhab Imam Sa'roni itu, Al-Hikmah Dolatul Mu'min itu beliau juga menambahkan wal fasik Dolatul Mu'min.
Bukan sekedar al-hikmah dhalatul mu'min, tapi al-fasik juga dhalatul mu'min. Karena ketika seorang mukmin fasik ini seperti barang yang hilang, dia tercerabut dari akarnya, yaitu akar keimanan dan keislaman. Maka kita-kita, kata Imam Sa'roni, kita-kita sebagai orang soleh harus menemukan mereka atau mengambil mereka untuk kembali. Jadi ini komitmen kita sebagai murid Mbah Mun, sebagai murid Syekhina Al-Abenya sudah ada amal. Itu saja inginnya Allah sama orang Islam, kaumun yukhrajuna minan nar, bukan malah diblesno gitu. Lah ya akhirat yang notabene sudah enggak ada amal. Itu saja kaumen yang mukmin, apalagi tau mondok, apalagi grup hima, itu tapi ra usah moron neraka, kula pesene ra usah moron neraka. Itu inginnya itu yukhrajuna minan nar. Makanya kalau baca hadis itu harus ada dzauq. Selain ilmu itu harus ada dzauq. Betapa syafaqatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inginnya semuanya itu yadkhulunal jannah. Kalaupun ada yang masuk neraka, yang orang Islam loh, tetap obsesi Rasulullah, cita-cita beliau adalah yukhrajuna minan nar. Makanya masyhur itu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Jawe Nabi bi la arda wa wakhidun min ummati finnar. Saya tidak akan ridho ya Allah, tidak akan puas wa wakhidun min ummati finnar. Satu dari umatku min ummatil ijabah minan. Makanya saya setuju dengan saya Al-Ajuri, kita sebagai ahli sunnah di antara khasnya apa? Iman adanya kaum sing yukhrajuna. Ini ngoten. Sampai wah. Baca Arabnya saja ya. Ini menurut Bagus. Mimman khaddarona tadi siapa? An-Nabi. Anaman saat temne wong abada kang nyembah sapa man Allah azza wa jalla fa ya'lamu mongko ngerti sapa man anna wa azza wa jalla mutaliun gundat sing ningali ala amalihi ing atase ngamale wong. Ya alamu pirsa sapa taala sirruhu ing rahasiane wong wa alaniyatahu lan alaniya wong sing ngamal sing jelas wa ya alamu lan pirsa sapa taala ma ing perkara tufi kang nyamarno sira min amalika saking ngamal sira wa malan perkara tubihi kang ngetokno sira ing amal wa malan perkara turidu kang ngarepno sira bi ilmika kan sira kowe ngarepno bi ilmika misale Allahu turidu am ghaira. Dadi maksudnya Allah ana ta kowe ngamal iku ngersakno Allah turidu am ghairahu. Jadi maksudnya Allah tahu amal kamu atau ilmu kamu. Apakah amal kamu ilmu kamu untuk Allah? Allah turidu am ghairahu. Apakah kowe melakukan amal itu karena Allah apa enggak? Ya alamu pirsa sapa taala asirra wa akhfa. Ya alamu pirsa sapa taala khainatal ayuni ing mripat sing khianat. Wa amalan perkara tufi kang nyimpen apa suduru apa dodo. Ya alamu pirsa sapa taala ing perkara antum kang sira kabeh ku alihi ngatasé mak. Fahdaru mongko wedi sira kabeh ing Allah. Mesti wedi Allah dengan makna mendekat ke Allah. Paman mongko te sapane wong roa iku jaga sapa man hadhihi ing ikilah halah. Bojo pertama iku ngancam nek ora dipegat bunuh diri. Akhirnya dia nang ngarepe talab pada film. Di belakang ada mic di belakang. Itu kepegat tau ora. Neng kesul. Aku yang mendingin. Aku yang mendingin. Namun ya sini ae. Untungnya takok iku lho nembe seminggu tak akalin.